Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Di hari yang mulia ini hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa dalam artian engkau melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, yaitu berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, dalam rangka engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antatruka ma'siyatullah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah, dalam rangka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin, kita hendaklah selalu menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa yang nampak ataupun dosa yang kelihatan ataupun dosa yang tidak nampak. Baik itu dosa hati, lisan maupun anggota badan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu dhahiral itsmi wal batinah. Innal ladzina yaktasibuna al-itsma sayajzauna bima kanu yaktarifun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah atas diri kalian dari dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibuna al-itsma, sesungguhnya orang yang melakukan dosa, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sesuai dengan dosa yang dia lakukan ketika di dunia ini. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang bijak, seorang muslim yang soleh, hendaklah kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa hati yang berupa hasad, iri dan dengki, ujub, takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dosa lisan kita yang berupa menggunjing, berdusta, memfitnah kaum muslimin dengan tanpa hak. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga hendaklah kita menjauhkan diri kita dari dosa anggota badan kita. Kita berbuat zalim, membunuh, merampok, mencuri. Itu semuanya adalah sesuatu yang sangat amat dijauhi oleh setiap kaum muslimin. Namun kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita yakini bersama bahwasanya ada dosa
yang lebih wajib kita ingkari, yang lebih pantas kita jauhkan diri kita dari dosa tersebut dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Dosa tersebut adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah mensekutukan Allah, menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di dalam ibadah, meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaum muslimin yang hati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa dosa syirik lebih pantas kita jauhi dibandingkan dosa-dosa yang lainnya, tanpa meremehkan dosa-dosa tersebut? Kenapa kita lebih wajib mengingkari dosa syirik dibandingkan dosa-dosa yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sungguh telah berbuat zalim yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Kita tahu mencuri itu zalim, merampok itu zalim, membunuh itu zalim, korupsi itu zalim. Akan tetapi kesyirikan kepada Allah adalah kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling dosa. Karena kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang memberikan kita rezeki. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua kaum muslimin, kenapa dosa syirik lebih kita ingkari dibandingkan dosa-dosa yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesesatan yang paling sesat. Allah taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, yang mana mereka tersebut, yang mereka mintai doa tersebut tidak bisa mengabulkan doa yang dia minta, tidak bisa mengabulkan apa yang dia hajatkan sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di api neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang-orang yang paling jelek yang hidup di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat kenapa dosa syirik lebih wajib kita jauhkan diri kita dibandingkan dosa-dosa yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Nabi SAW bersabda bahwasanya siapa yang menyembelih, yang sesembelihnya tersebut diperuntukkan selain Allah, maka Allah akan melaknat orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup di situ saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang berbuat syirik kepada Allah dan dia belum sempat bertaubat, mati atau meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, yang meninggal belum sempat bertobat dari dosa kesyirikannya, dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dosa orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima.
Dan barang siapa yang bersyirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling dosa. Kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup di situ saja? Tidak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahaya yang keenam dari dosa syirik adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya apabila kita semua ini berbuat syirik kepada Allah, maka ibadah kita tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terhapus pahalanya manakala kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah, kalau seandainya mereka hamba-hamba Allah tersebut berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah akan menghapus semua apa yang dia kerjakan. Ini untuk kita yang tidak ada jaminannya kita masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita yang lemah, yang lebih banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, panutan kita pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau berbuat syirik, maka Allah akan hapuskan amal ibadah beliau. Allah taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, maka kata Allah, sungguh aku akan hapuskan semua amal ibadahmu dan engkau di hari kiamat menjadi hamba yang sangat merugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah cukup? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengancam lagi, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Allah taala berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah akan haramkan baginya apa? Surga, dan dia kekal di dalam api neraka, dan dia tidak akan mendapatkan teman ataupun bisa mendapatkan pertolongan di api neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kaum muslimin, hendaklah kita sadar, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa diri kita sudah aman dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala muwafaqkan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama tadi kita telah mendengarkan dan menyimak bahwa begitu dahsyatnya bahaya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita tanamkan di hati kita masing-masing, jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita jaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dan kaum muslimin secara umum dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga janganlah kita merasa aman dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa kita sudah Islam, kita sudah muslim, kita sudah mengaji, kita yakin kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Jangan, ini adalah bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang saleh terdahulu, yang mana mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan terjatuh dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi, terutama
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau sangat khawatir dirinya tertimpa kesyirikan maupun anak keturunannya. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, masih saja khawatir terjatuh dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masih saja takut, apalagi kita. Bagaimana dengan diri kita? Setelah kita mendengar bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat syirik, masihkah kita berani? Masihkah kita cuek? Masihkah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih khawatir. Beliau adalah Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Orang yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala, masih saja khawatir terjatuh dari berbuat syirik kepada Allah. Di dalam doa beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Kaum muslimin, hendaklah kita mengambil pelajaran dari dua Nabi Allah tersebut. Hendaklah kita selalu takut kepada Allah, dan hendaklah kita selalu memahami, belajar apa itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja macam-macamnya, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, agar kita bisa membentengi keluarga besar kita, agar kita bisa membentengi orang-orang yang ada di sekitar kita dari dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan kami ingatkan bahwasannya di dalam kami menyampaikan masalah kesyirikan tersebut bukan berarti kami ingin mengobrol label syirik atau musyrik kepada kaum muslimin, tidak. Ketika kami menjelaskan bahwasannya ini kesyirikan, ini bahaya syirik, tujuannya agar kita semuanya mengetahui, minimal kita mengetahui bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling dosa, kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat. Hanya itu saja, bukan berarti kita menyebarkan label, oh kamu syirik berarti kamu musyrik, berarti kamu pantas masuk neraka. Tidak. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengatakan bahwasannya laisa man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidaklah orang yang jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan dikatakan seseorang yang kafir ataupun musyrik. Tidak, jangan sampai kita mengatakan tersebut, karena boleh jadi orang yang melakukan kesyirikan itu disebabkan karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, ataupun dia tidak sadar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin mengingatkan bahwasannya kesyirikan itu memiliki bahaya yang sangat besar, bahaya yang sangat dahsyat dan ngeri. Itu saja kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar menjadi hamba Allah yang bertauhid, yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna
na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka bima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillah. Aqimis shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.